Hari ini hari Jumat yang luar biasa, yang dikasih Tuhan, bahkan hari yang sangat indah, kita bisa bertemu kali dengan rehat. Renungan di hari Jumat yang diadakan oleh GBI Ruko Grahaniaga, oleh anak-anak muda kita bidang multimedia. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan Yesus hari ini Tuhan, hamba dipakai oleh-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu yang luar biasa, untuk menyampaikan renungan, pengajaran, bahkan apapun yang ada di hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan pada hari ini biarlah Engkau saja yang membuka jalan keluar, kemenangan, bahkan kelepasan, bahkan pun juga anugerah-Mu Tuhan di balik firman Tuhan, yang di balik pengajaran pada hari ini dalam rehat ini Tuhan. Kau berkati anak-anak muda kami Tuhan, multimedia di tempat ini, biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan, anugerah Allah terjadi, kemurahan-Mu ditegakkan dimanapun mereka berada Tuhan. Bahkan yang sakit pun juga disembuhkan, punya masalah akan berikan jalan keluar, bahkan kemenangan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar atau berbicara tentang keberhasilan, kesuksesan, bahkan keberuntungan. Ya, mari kita buka ayatnya dulu. Ulangan 5 ayat 32. Maka lakukan semua itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ulangan 17 ayat 11. Menurut petunjuk yang diberikan mereka kepadamu, menurut keputusan yang dikatakan mereka kepadamu, haruslah engkau berbuat. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri dari keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu. Ulangan 17 ayat 20. Supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan dan ke kiri, atau ke kiri, agar lama ia memerintah ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemana engkau pergi. Amin. Ayat ini luar biasa yang kita baca pada hari ini Bapak Ibu sekalian ya. Kata pertanyaannya yang kita seringkali bertanya, apakah setiap orang yang percaya Yesus, yang setia pada Yesus, yang taat pada Yesus, bisa berhasil, bisa sukses, bahkan mengalami keberuntungan? Jawabnya benar dan benar dan benar. Mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, kita diciptakan Tuhan luar biasa indahnya, ya. Daripada ciptaan lain. Kita bisa berpikir, kita bisa melakukan apapun juga. Kita punya yang luar biasa, tangan kita bisa melakukan apapun juga. Mulut kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan kaki kita bisa berjalan kemana kita pergi untuk mengadakan penginjilan, membuat misi, membuat kasih, melakukan pelayanan diakonia dan lain-lain saudara. Tapi ciptaan lain tidak bisa saudara. Tapi kita diberikan otak yang luar biasa untuk berpikir dan berpikir saudara. Yang kedua Bapak Ibu sekalian yang kita harus tahu. Ya, kita pun juga pada hari ini Bapak Ibu sekalian, ya kita ini biji matanya Tuhan. Ya, kita buka saudara Mazmur 17 ayat 8. Pelihara aku seperti biji mata. Waduh, luar biasa. Sembunyikan aku dalam naungan sayap-Mu. Kita biji matanya Tuhan. Jadi kemana kita pergi saudara, Tuhan Yesus pasti sertai. Pasti Tuhan jaga, lindungin saudara. Kemana kita pergi saudara. Tapi jangan lupa minta tutup dengan darah Yesus. Nama Yesus dibawa kemana-mana saudara. Ketika Bapak Ibu saudara ada di pulau-pulau lain, di negara-negara lain, atau di daerah yang terpencil sekalipun, atau daerah yang tidak pernah ada penginjilan, jangan lupa ketika Bapak Ibu saudara menginjak kaki, kita biji mata Tuhan, maka kita minta tutup bungkus dengan darah Kristus, oleh nama Kristus semua berharu. Yang ketiga saudara, kita bukan hanya biji matanya Tuhan saja, kita ada kesayangan Tuhan. Dari dahulu dan sekarang sampai selamanya. Ketika kita percaya Yesus, ketika kita terima Yesus,
maka kita kesayangan Tuhan, saudara. Wah, luar biasa. Saya merasa bahagia menjadi orang kesayangan Tuhan, saudara. Dari pagi, siang, sore, malam, dari bangun tidur, istirahat, dan tidur lagi, bahkan bangun lagi, kita ada kesayangan Tuhan. Yang keempat, saudara, kita tidak pernah ditinggalkannya. Ya, sebagai yatim piatu. Mazmur 94 ayat 14. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Amin, Bapak sekalian. Luar biasa, luar biasa. Ya, kita harus tahu. Sekarang benarkah janji Tuhan pada orang percaya atau anak-anaknya, keberhasilan atau kesuksesan dan keberuntungan menyertai? Jawabnya ada benar-benar. Bagaimana dapat terjadi? Ada kuncinya. Yang pertama, kunci pertama harus menerima. Percaya Tuhan Yesus seutuhnya 100%. Jadi dengan iman kita mengakui Yesus, dengan mulut kita mengakui Yesus, dengan seluruh hidup kita mengakui Yesus dan percaya seutuhnya. Dari dahulu kita percaya, sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tetap Allah kita. Tuhan Yesus tetap juru selamat kita. Tuhan Yesus Kristus adalah penjunan hidup kita, saudara. Tuhan Yesus adalah penolong hidup kita, saudara. Jadi pada hari ini, hal pertama untuk menerima kunci keberhasilan, kesuksesan, dan keberuntungan hanya percaya Yesus yang pertama. Yang kedua, ya, kunci kedua harus hidup rukun dan damai pada orang tua, pada keluarga, istri, anak-anak, semua harus damai, rukun. Pada saudara famili, pada gereja lokal, gembala, ibu gembala, bahkan pengurus, bahkan jemaat pun juga harus rukun dan damai. Jangan saling ribut, saling bertengkar, dan saling berantem, saudara. Itu tidak akan ada namanya kesuksesan, keberhasilan, dan keberuntungan menyertai kita, saudara. Orang pada takut, saudara, ketika ribut, saudara. Ketika ada orang yang ribut, saudara, mana saya menghindar daripada kena masalah, saudara. Kenapa? Ngapain orang ribut? Ngapain orang lagi berantem kita deketin? Kalau ada orang yang rukun, kita pun juga damai. Luar biasa, saudara. Ya, para tetangga, jangan dimusuhi tetangga kita, saudara. Ajak mereka semua untuk bersama-sama kita. Untuk bergandengan tangan, membantu dengan yang lain, saudara. Adakan bakti sosial, adakan pengobatan gratis, adakan makanan gratis, saudara. Ini luar biasa, saudara. Gereja bisa diterima dimanapun juga, saudara. Gereja lokal kita bisa diterima dimanapun juga kalau kita melakukan hal itu, saudara. Pada orang luar agama jangan dimusuhi, tapi kita dekati mereka. Dia adalah saudara kita. Dia adalah kekasih Tuhan juga. Tetapi mereka belum menerima keselamatan. Itu aja, Bapak sekalian. Pada pemerintah, saudara, kita jangan musuhin dia. Kita doakan pemerintah kita. Kenapa? Kesejahteraan bangsa ini adalah melalui doa-doamu, saudara. Melalui kehadiranmu. Melalui hidupmu, saudara. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, harus ada kebersamaan atau kerjasama. Ada saling tolong-menolong, gotong royong. Tidak memiliki sombong atau paling hebat, paling berkuasa, rasa ingin memiliki atau menguasai, saudara. Buang itu semua, saudara. Kau ingin berhasil, sukses, beruntung, saudara. Orang mau bayar harga pun juga bukan pandai pintar bicara, pintar ngomong, tetapi berbuat, itu luar biasa. Ya, banyak hal-hal yang terjadi di gereja GBI Rukograhan Niaga ini. Ya, dari pembangunan kanopi, karena ada kebersamaan, maka dalam waktu singkat, dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, dan ekonomis pun juga terjadi, terbangun, saudara. Ya, ini bisa disaksikan, bisa dilihat, Bapak sekalian, bagi jemaat maupun juga orang yang setiap hari Rabu di tempat ini. Pukul 11 sampai selesai, saudara. Kita memberi makan kurang lebih sekitar 400 orang lebih hari itu. Setiap Rabu ini, saudara, dari 100 yang kita targetkan. Tapi kan sudah lebih, Bapak sekalian. Ini anugerah Tuhan, saudara. Kalau kita hidup ada kebersamaan, bahkan ada kerjasama, saudara. Apapun pekerjaan yang sulit sekalipun, pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan secara bersama-sama. Yang keempat, yang terakhir,
Buanglah kecemburuan, saudara. Kunci keempat ini, buanglah kecemburuan. Dan taruh di hati kita pujian Tuhan Yesus. Buat apa ya? Buat apa? Dan pentingnya apa kalau di hati kita ada kecemburuan? Kalau semua itu kita lakukan atau kerjakan untuk puji sembah keagungan bagi nama Tuhan, ya kan saudara? Ya. Kita ini yang kita kerjakan itu untuk Tuhan. Buat apa kita cemburu, saudara? Buat apa ada kecemburuan di hati kita, saudara? Itu buang, saudara. Itu yang akan menghalangi kita untuk kita ada keberhasilan, kesuksesan, bahkan keberuntungan dalam apapun juga. Baik dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, saudara, bahkan pelayanan kita pun juga, saudara. Bahkan apapun yang kita lakukan, itu akan hasilnya, saudara. Lebih baik Bapak Ibu Saudara, jangan cemburu. Ambil bertindakan untuk kembali memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Kesimpulan Bapak sekalian, yang pertama, benarkah janji Tuhan bagi orang yang percaya dan anak-anaknya berhasil, beruntung, sukses? Jawabnya kunci pertama, harus menerima Tuhan kita Yesus Kristus. Dari dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, kalau kita belum meninggal, saudara. Yang kedua, harus ada kerukunan, kedamaian. Jangan ada pertengkaran, keributan, saudara. Yang ketiga, harus ada kebersamaan dan kerjasama yang baik. Dimanapun kita berada. Yang keempat, dibuang kecemburuan kita. Dan taruh di hati kita. Puji sembah Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Amin.